Apa? Yang mana sih itu? Kita buka ya. Gak ada yang aktif. Baterai habis banget. Enggak, itu kan biasa, kabel biasa kan. Kagak ada yang aktif. Ya nggak aktif. Belum mulai les ya? Belum. Oh iya, belum mulai les ya? Belum. Oh iya, jadi mulai gas dulu ya? Udah mulai kok. Jadi masih ini ya, satu-satu ya? Tapi ya. Mulu banget sih. Ya. Iya. Les ya? Iya. Oh iya, saya belum ya? Ini. Ini dia nggak masuk. Masuk. Nggak masuk komputer ini. Dari sana ya? Ini masih ya? Paling nggak salah ya? Kamu lihat ini kemana les? Ini sebentar ya. Berapa laku sih ganti lagi linknya? Linknya ganti ya kok. Oh ganti ya? Iya. Ini kemana les? Itu dikirim aja. Oh harus kirim mikro? Enggak. Kirim saya? Kirim sama doang. Nah ini suaranya pecah. Yang di sini nggak masuk. Oh berarti kabel aja. Nanti harus pakai kabel ini Pak. Aduh, parah banget. Masalahnya ada suara kita yang masuk. Oh iya. Suara musik masuk. Oh di bawah ya? Ini aja ganti ini nih. Ini jadi nggak pakai ginian. Nggak ada kabel itu. Kalau ada ini. Ini bisa. Oh ini. Oh ada linknya. Ada di bawah. Bang, yang putih dong. Yang putih kok, yang putih. Udah bagus, sudah masuk. Masuk.
putus. Ya udahlah, sinyalnya nggak bagus. Dia berjanji jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Di satu hari saat kami menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ada headset lagi bang? Nggak ada headset. Pakai itu nggak bisa. Sinyalnya nggak ada connecting. Ini jelek nih ya. Padahal Telkomsel. Iya. Ini saya aja. Iya sih enggak. Telkomsel pun jelek banget ya. Ini connecting. Kalau pas ya telepon. Nggak bisa bangga. Lebih connecting lagi. Suaranya Karena itu wifi-nya berapa? Angus 01 Ini pas 021 taruh bawah itu aja kali mas. ininya nggak bagus. Ininya nggak bagus. Loh. bisa connect. Selamat pagi, Shalom. Syukur Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama seberapa kita yang hadir. Saya percaya ini adalah rencana Tuhan. Secara manusia mungkin kita merasa begini amat gitu situasinya, itu berat, itu sulit. Tapi inilah yang diambil oleh Bapak Kepala, Pak Muradi. Kita dapat berkumpul hadir untuk tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Setiap kita pasti menyembah Tuhan. Tuhan walaupun kita masih situasi yang sulit, kita percaya tadi Bapak Kepala katakan kalau ini bukan adu iman, tapi kekuatan. Kalau kita di tempat ini mampu atau kuat dalam berkumpul ibadah kepada Tuhan. Tapi bicara rindu setiap hati kita untuk
tetap mau datang pada Tuhan. Bagi Bapak Saudara, kita bakti berdiri. Kita mau satu pujian sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita mau minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Dalam yang kita lakukan ini kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Memberikan kita kesempatan untuk bisa datang menyembah, memuji dan mengingat. Mari saudara kita yang hadir, kita mau datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita berdoa dengan iman, dengan penuh pengharapan sama Tuhan. Kita percaya bahwa masalah ini, masalah penyakit, wabah penyakit ini akan segera Tuhan lakukan dari kehidupan kita. Karena kami sungguh percaya pada Dia. Yesus, Kau sungguh baik, Kau amat baik dalam kehidupan kami. Terimalah pujian penyembahan kami, terimalah ucapan syukur kami ya Bapak. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan mengagungkan nama Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama dengan jemaat-Mu yang hadir maupun tidak hadir menjadi sedang di rumah Tuhan. Bahkan kami untuk berdoa untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan siapkan setiap yang hadir, siapkan setiap hati kami yang kami boleh lakukan kepada-Mu. Memuji Engkau, rencana-Mu indah setiap kami yang selalu berharap kepada Tuhan. Rumah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal dengan iman, karena Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh tanpamu kita. Yesus, cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sampai pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang raya firman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang raya firman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagung-agungkan Engkau dalam kehidupan ini ya Bapa. Di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat saat ini yang kami hadapi ya Bapa. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami percaya dan dengan keluar Kau siapkan pekerjaan kami yang sungguh-sungguh berharap, yang sungguh-sungguh menjadi panamu ya Bapa. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang raya firman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang raya firman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku
mau menyembah senang hatimu, kita menyembah Dia. Dosa-dosa namanya, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama Dia. Haleluya. Oh Yesus. Hati kami penuh kemuliaan, hati kami
Terima kasih Tuhan. Berasa kebaikan mengalir atas kami pada pagi hari itu. Ya bersyukur bahwa saat ini kami kembali berkumpul bersekutu di tempat. Walaupun seberapa yang hadir kami percaya merupakan rencana Tuhan yang tidak bagi gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami umat-Mu Tuhan. Sucikan kudus setiap hati kami agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu dan meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Kau boleh melayakkan kami berdiri di tempat ini Tuhan untuk meluluhkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Di tengah dunia yang bergejolak, di tengah masalah yang menghidupi kehidupan kami Tuhan, kami percaya Kau Allah yang selalu baik, Kau Allah yang selalu hadir, selalu ada di tengah-tengah kami. Berikan kami penghiburan, berikan kami kekuatan yang di mana dunia tidak sanggup berikan Tuhan. Kau sanggup berikan itu untuk setiap kami. Kira roh sukacita damai dan sejahtera daripada Allah Bapa dan hadirat Engkau. Dan kami boleh menerima pengajaran akan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, sehingga dapat urapi setiap kami segala kekurangan hikmat atau budi pengertian dari surga-Mu Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, menjadi kekuatan kami yang baru. Berikan kami pengharapan yang selalu baru Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Dunia boleh bergejolak Tuhan, tapi iman kami biar semakin dan semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah doa kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai tuntas yang dalam tangan Engkau. Biar Kau saja kami berikan, kami muliakan saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Yesus baik kita, Tuhan tetap memberkati kehidupan kita. Dia tetap memelihara kita sampai detik ini. Kita percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap umatnya yang sungguh-sungguh berpengharapan di dalam Dia. Sakit penyakit boleh ada di sekitar kita, masalah pergumulan musuh boleh ada di sekitar kita. Tuhan katakan bahwa 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita. Kita percaya Tuhan tetap menjaga kita. Dia tetap melindungi kita dengan kekuatan sayap-Nya. Semusim berlalu, namun Kau selalu beri aku kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Akan lebih luas dan sangka kebaikan-Mu. Ku bersyukur. Kita akan menjadi iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu beri aku kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Mari kita angkat kaki kita sembah Dia, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis, lebih tinggi dari cakrawala, tinggi dari cakrawala, tak lebih dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
terbatas kasih-Mu, sungguh ku kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Bapa, sungguh indah segala berkat-Mu Bapa. Yesus peduli hati, jagai hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Peduli hati, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Peduli kami Bapa, urapi kami Bapa. Curahkan Roh kami sembah, curahkan berkat, curahkan Tuhan. Ampuni kami gereja-Mu Tuhan, rawat kami ya Roh Kudus.
Tetapi dia berjanji berikan kekuatan dengan iman. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mereka punya dengan tapi dia berjanji. Haleluya. Selalu berkata, Tuhan tak pernah janji. Benar Tuhan, jangan selalu berat, tetapi dia berjanji atas kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia percaya. Kami percaya janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa langit tidak akan selalu biru, bahwa jalan kami tidak selalu rata dalam dunia ini Tuhan. Tapi janji firman mengatakan bahwa Kau selalu bersama dengan kami, Kau selalu menyertai kami, Kau ada di kanan kami, melindungi kebenaran hidup kami. Kau tidak pernah biarkan umat-Mu tergeletak ke bawah, tapi tangan kanan-Mu selalu siap untuk menolong dan mengangkat. Jangan pernah berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Imani dengan sungguh-sungguh yang di hadapan Tuhan. Saat hati menyembah, kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan selalu ada. Haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berikan tepuk tangan. Inilah yang dapat kita persembahkan kepada sebagai pejuang-pejuang iman di dalam nama Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau melihat hati-hati kami penuh dengan kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, sesuatu yang mencekam dalam setiap kehidupan ini ya Bapak.
Tapi kami penuh dengan sukacita dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami memiliki Engkau yang tidak pernah gagal di dalam segala sesuatu Tuhan. Untuk merencanakan bagi setiap kami yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi anak Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami datang kepada untuk membuka hati kami. Membuka telinga kami, membuka mulut kami. Bukan saja Tuhan kami datang menyembah dan memuji Engkau. Kami perlu Tuhan perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan. Yang mengajarkan kepada kami tentang kebenaran yang menjadi kehendak Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Siang hari ini siapakah kami manusia Tuhan. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Namun kalau kami boleh membaca firman-Mu Tuhan, kami telah mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab itulah Tuhan kami undang Engkau sebagai Allah Roh Kudus. Turun di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Untuk memberkati jiwa kami, hati kami dan pikiran kami. Serta menyempurnakan iman kami kepada-Mu Tuhan. Supaya di dalam segala kesulitan dan kesukaran kami tetap memandang kebajikan dan kemurahan Engkau yang boleh berlaku dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami perlu firman. Hamba-Mu tidak punya kekuatan apa-apa. Sangat terbatas kemampuan hamba untuk firman-Mu ini. Tapi Engkau yang tidak pernah terbatas akan memberikan pencerahan hati dan hikmat kepada kami semua. Supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak Engkau dalam setiap hidup ini. Kami akan sambut firman Tuhan. Hanya yang tidak biasa, tetapi kita akan jadikan luar biasa. Ya, apa yang kita sedang hadapi, kita sedang menghadapi peperangan iman. Iman itu bisa kalah. Iman itu bisa kendor. Iman itu bisa kita katakan, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Imanku sudah merosot. Sehingga tidak punya daya apapun dalam hidup ini untuk memperbaiki iman yang telah rusak ini. Namun satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, masih ada satu pengharapan. Ya, dalam hidup kita tetap berharap kepada Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan, maka kita akan datang kepada Tuhan untuk pengurapan setiap iman kita, supaya iman kita menjadi iman yang kuat kembali. Menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita adalah pejuang. Ya, kalau pejuang itu nggak boleh takut. Tapi pejuang itu bisa takut, bisa gentar. Musuhnya besar, musuhnya menakutkan. Tuhan sudah bersabda buat kita bahwa kita ini dikatakan domba di tengah serigala. Bagaimana kita akan melawan serigala yang begitu ganas, yang begitu menakutkan buat kita, kalau kita tidak bersandar berharap kepada Tuhan kita. Sebab itulah kebagian siang hari ini tidak untuk diperdebatkan, ya. Siapa ini yang lebih, tetapi kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan yang sudah bersedia dipilih Tuhan untuk menjadi pejuang. Dalam perjuangan kita ini ada satu tanda tanya yang menakutkan dalam hidup ini. Tapi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebagai pejuang-pejuang iman, kita tanggap untuk membawa semua situasi yang sedang terjadi di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan kita sehari-hari ini. Hanya satu, berdoalah. Itu saja. Jadi kita datang di sini untuk berdoa. Bukan dikatakan, wah, kurang bijak. Sudah dengar aturan dari pemerintah, tapi berani-berani ya kumpul. Ya, kalau saya boleh pilih, kata Tuhan, pilih olehmu. Datang persekutuan apa mau tinggal di rumah. Tapi ini tidak melanggar firman, saya mau pilih di rumah saja. Rumah nyaman, bisa ngopi, bisa duduk santai, nonton televisi, ya di rumah lebih santai. Tetapi kita adalah umat yang dipilih dan kita harus mengerti tentang pilihan Allah itu. Bukan satu hal yang meremehkan dalam hidup kita ini. Kita percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam perjalanan keluar rumah itu sudah minggu.
di tengah perjalanan begitu besar jalan. Kendaraan yang saya lihat kiri kanan tidak ada, kosong sendirian. Masuk ke Sudirman di stop sama polisi. Kita balik, saya tidak takut, ada rasa takut ditangkap sama polisi. Kata pemerintah tunggu di rumah tapi keluyuran. Caranya dengan cara bijaksana untuk lewat jalan ini. Dan akhirnya yang tidak ketemu maupun mengarahkan supaya ke kiri. Ketemu jemaat saya yang sedang sakit. Saya mau berkata begini tapi tidak sampai dikatakan. Saya mau lihat jemaat saya jam 12, jam 1, jam 2. Baru saya dapat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ada rasa takut. Takutin ya kita ini menghadapi segala sesuatu yang mungkin ada satu pelanggaran namun kita percaya. Buka lagi di YouTube ini dikasih mempemurati. Oh, nah. Jadi kita ini jadi dunia yang sangat takut. Di dalam rasa takut, mari kita datang kepada Tuhan, ya. Yang dipersoalkan masalah ibadah ini. Dipersoalkan kita ingin kuat, kita ingin bertanggung jawab, semua sudah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai pembina rohani, masih ada minta kepada Tuhan kita itu kekuatan, ya. Dunia sedang diperlukan oleh ketakutan, tapi anak Tuhan tetap berdoa supaya dunia ini bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ada harapan. Jadi saya buka berita dari Australia, ya, diferensial kepada dia bahwa Tuhan yang bekerja untuk rakyat Indonesia. Tuhan yang bekerja di luar negeri, ya, saya dikatakan di luar negeri, di Brasil, Tuhan yang bekerja. Mereka mengadakan satu ibadah yang luar biasa. Tuhan akan rohnya kita sudah berapa tahun kita berdoa untuk Indonesia. Orang yang bersekun dalam doa siang dan malam berdoa untuk keselamatan, satu kali dia akan mengetahui siapakah itu Yesus. Yesus adalah juru selamat untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Kita tidak dapat memaksa seseorang datang kepada Tuhan, tetapi hanya doa saja. Dan Tuhan akan berkarya bagi bangsa dan negeri ini, supaya bangsa dan negeri ini diberkati oleh Tuhan. Dan kita ada di tengah-tengah bangsa ini bukan berarti kenapa Tuhan kami ditaruh di bangsa ini yang penuh dengan tantangan. Namun di sini kita semua akan menjadi berkat buat mereka semua. Mau jadi berkat? Mari kita buka firman Tuhan. Saya tidak akan mentafsirkan beberapa firman Tuhan. Saya sudah catat beberapa ayat, baik lewat YouTube saya catat sampai ada mungkin 30-40 ayat saya catat mengenai tentang kejadian semacam ini. Kita akan baca dulu di dalam kitab Mazmur. Tolong dibaca kitab Mazmur 9. Dan buat kita sekedar baca saja sudah mengerti maksudnya. Mazmur 91 ayat 1 sampai selesai. Jadi saya tidak berkhotbah menerangkan satu persatu, tetapi kita sudah tahu garis besar maksud Tuhan. Mazmur 91 yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap mana yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengangkut di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu
jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkah. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Lawan si setan, lawan si iblis, lawan yang menentang kita. Kalau kita dihambat untuk tidak beribadah, lawan terus beribadah. Tidak demikian firman Tuhan ini. Tidak. Sebagai umat Tuhan, kita harus berakal budi. Orang yang berakal budi mendapat hikmat dari Allah. Bagaimana kita harus menghadapi situasi yang kurang nyaman ini, yang kurang enak, yang menakutkan. Maaf kata, tadi saya telepon malam, tadi pagi. Sama Lisa, bagaimana Caca? Saya takut. Caca kenapa-napa? Saya takut. Ada begini. Gimana saya mikir jauh ke depan? Gimana takut? Aduh, saya takut banget. Rasa takut itulah saya berdoa kepada Tuhan, terus-menerus berdoa sampai membuang waktu begitu banyak, nggak kuat berdoa, duduk tidur saya berdoa, nggak tidur nggak enak, perasaan nggak enak tidur apa sambil tidur berdoa, bangun lagi berdoa berdoa. Tadi ditanya, saat bagaimana Pak Caca atau Caca? Lumayan bagus. Buang air. Buang air aja udah dibuatin saudara. Buang air. Aku sudah 5 hari nggak buang air. Juga bisa. Saya percaya semua adalah karya Tuhan. Di balik sesuatu, apa yang Tuhan ingin terjadi itu adalah karya Tuhan. Begitu juga corona. Penyakit sampar yang menakutkan. Kita nggak tahu. Apa kita mau tafsir ini datang dari Tuhan, ini datang karena ulah manusia, karena maaf kata kebocoran nuklir dan sebagainya. Tidak bisa nafsir. Tapi firman Tuhan mengatakan nanti akan terjadi masa yang sukar. Sekarang sukar sekali. Masa sukar terjadi. Itu berarti satu tanda-tanda yang ditulis oleh Alkitab. Jadi tanda-tanda ini tidak bisa dicabut, sudah ditulis. Tanda-tanda zaman dikatakan akan terjadi masa yang sukar, secupak dan berapa dikatakan? Sedina. Sulit, itu belum terjadi. Nanti akan terjadi. Saudara boleh punya uang beribu-ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar, silakan. Bisa membeli mungkin segudang beras, bisa. Tapi satu kali hal itu terjadi di mana uang, kekayaan tidak akan dapat menolong. Ya, tidak akan dapat menolong kita. Tapi yang menolong kita itu Roh Allah, Roh Kudus dan firman-Nya yang ada di dalam hidup kita semua. Roh Allah yang akan menolong kita. Kita punya uang banyak, kita bisa beli, orang ribut sampai taruh ini. Kemarin saya berkata sama Ibu Gembala, Bu, kita beli kentang. Ya, saya beli kentang. Mungkin ada 3 kilo. Lalu beli beras 10 kilo. Dah, kecap mungkin sebotol. Apakah itu satu tanda yang kita akan baca? Tolong ada 2 ayat, tolong 1 ayat saja kita baca, yaitu di dalam Amsal 22 ayat yang ke Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak, saya ulangi, kalau orang bijak melihat di depan gereja ada harimau, di depan pintu gereja harimaunya lagi haus, lagi lapar. Lalu kata kembali sidang, ayo jangan takut sama harimau, lawan saja harimau.
Apakah itu bijak? Nggak bijak, dicaplok dia. Jadi orang bijak itu tahu tempat di mana posisi kita. Kalau berita-berita yang kita dapati baik dari pemerintah setempat maupun dari luar negeri itu sudah menggentarkan. Kita semua takut, saya takut, semua takut. Tetapi apa arti takut? Tidak punya. Kalau kami izinkan Tuhan tidak akan mungkin akan gugur dari kepala saya. Begitu juga penyakit ini diizinkan, bukan Tuhan kirim tentara corona, bukan. Diizinkan terjadi, kita tidak dapat menafsirkan dan saya tidak mau menafsirkan tentang, tetapi ini satu wabah yang menakutkan. Diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam dunia ini supaya apa? Supaya manusia datang kepada Tuhan, supaya manusia itu melekat kepada Tuhan. Kalau dia salah, mohon ampun kepada Tuhan. Kalau dia keliru, mohon minta kepada Tuhan supaya jalan kekeliruan ini diluruskan. Kalau kita sedang ada di dalam dosa, kecemaran yang menyakiti hati Allah, kita datang kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan itu baik, mengingatkan manusia. Karena hukum-hukum Tuhan sudah dicatat, tidak bisa dicabut. Apa yang sudah keluar dari mulut Allah itu tidak bisa dicabut. Akan terjadi kesusahan dan penderitaan, itu akan datang dalam setiap hidup ini. Apakah saya tidak takut mati? Saya takut mati. Udah tua begini masih takut mati, apalagi yang muda-muda. Ya, masih hidup itu masih panjang. Takut. Tapi apa daya? Takut kita ini apa dayanya? Hanya iman yang menentukan kita kepada Tuhan. Dan iman inilah perlu kuat di dalam Tuhan. Kalau sebentar saya pulang dari sini, saya mati, selalu saya mati. Lalu dinyatakan bahwa itu corona. Apakah itu bukan kehendak Tuhan? Itu pun juga kehendak Tuhan. Namun satu hal yang kita percaya, kalau kita mati di dalam Tuhan dengan iman yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan tempatkan. Dari dunia penuh dengan orang kefasikan, dunia penuh dengan kecelakaan ini, dunia penuh dengan ketakutan, diganti satu tempat yang nyaman di dalam kerajaan surga. Ada upah kok. Kalau soal mati, takut. Kenapa telinga saudara tidak dibungkus? Dia masuk ke telinga nanti terbang. Nggak bisa terbang corona. Mungkin lupa semuanya sudah steril. Tapi ini organ kan nggak steril juga. Apa disemprot semua pengangguran? Nanti Han kenal lagi. Jalan lagi ke sini dia pegang pintu, saudara pegang. Kok sini masuk ke dalam telinga? Nggak bisa dicekal. Kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu, mari kita datang kepada Dia. Kita memohon supaya Tuhan berikan kepada kita perlindungan. Itu saja. Kalau kita sudah memohon perlindungan, semua kita saling mendoakan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan juga izinkan terjadi sesuatu malapetaka dalam hidup ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh berkata. Jadi Tuhan, segala-galanya Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita jiwa kita melekat kepada Tuhan. Sudahkah kita melekat kepada Tuhan? Itu jawabannya. Kalau kita mau melekat, kata pemerintah, takut jangan kumpul-kumpul. Pulang dari sini, saudara maaf kena corona. Wah, apa tidak berkorban? Korban. Dan ini yang dikatakan, korban kita kepada Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Allah izinkan terjadi untuk kita. Ada upaya besar yang Tuhan berikan dalam hidup orang percaya. Jadi kita tidak perlu takut berkelebihan. Ada seorang hamba Tuhan. Saudara juga mungkin dilihat di YouTube ya, ini memang dari bagus juga. Ini hamba Tuhan sangat terkenal sekali. Selalu disebar di media sosial supaya dengar firman. Saya senang sekali baca. Mungkin ratusan khotbah dia sudah berkhotbah. Satu kali dia ada di pedalaman waktu musim muda di Kalimantan. Kalimantan itu banyak kebun karet. Saya juga pernah ke Lampung.
Di kebun karet di Solo itu 10 hektar ya. Begitu kebun karet itu ada jalan di tengah-tengah kebun karet, ada jalan setapak yang dipakai untuk motor biasanya. Ada jalan mobil misalnya. Kenapa tuh dia mencari motor? Dia tuh orang semuanya menyimpang. Biasanya jalan situ. Kenapa menyimpang ke kiri? Kalau putar. Dan kalau dia muter berarti jalan yang kedua yang dipakai muter itu menghambat kira-kira 1 kilometer. Jauh lebih jauh. Kenapa orang lari ke situ tidak mau jalan sini? Orang biasa jalan ini. Lalu dia dengar, saya takut jalan situ Pak. Kenapa? Karena ada sarang tawon jatuh dekat jalan, pecah. Tawonnya uang-uang di situ. Dan kalau sarangnya masih di situ, terus di situ aja muter. Oh, baru begitu. Hamba Tuhan, masa dimakan tawon gitu kan. Jalan lah dia. Lewati itu tempat sarang tawon. Baru tawon kecil. Nah itu kurang hikmat namanya. Jalan lah dia. Rajam dengan iman. Rajam sampai cepat dia lewatin dengan motor. Ubur-ubur sama tawon. Badannya kurus kayak Pak Freddy kayak saya. Tapi karena ketemu tawon badannya jadi gemuk. Gemuk badannya karena disambar tawon, bukan satu, ratusan tawon dari kepala, badan, tangan, kaki, batok dia. Jadi gemuk badannya. Itu namanya kurang berhikmat. Kita semua memperhatikan diri di sini bukan berarti kurang berhikmat. Ada 2 hal terjadi dalam hidup ini. Satu, tanggung jawab kita kepada tidak melawan. Tapi udah dibilang jaraknya jauh, Yesus sebelah-sebelah, celek-celekan, nggak boleh. Nah, itu hikmat, itu akal budi. Keputusan yang sudah diambil kesepakatan. Ya. Kemarin saya pikir-pikir, Kristen ada, nggak ada. Terus saya mau panggil Pak Muradi, saya mau panggil Bu Riki, saya mau panggil lagi Yanto yang Kristen, mungkin orang-orang istri Kristen saya mau panggil berapa orang tadi. Kalau dia mau, saya mau kumpul 5-6 orang akan berdua. Boleh berangkat saya, siapa pakai baju, anak baju saya berangkat mana Pak? Dapat bicara. Jadi saya ambil keputusan kata Pak Muradi. Semua ibadah ditiadakan, minggu juga ditiadakan, tetapi kumpulah kita sebagai pimpinan-pimpinan rohani yang dipercayakan Tuhan. Ini Tuhan yang percaya, bukan saya. Bukan saudara, mau saya tidak. Tuhan sudah memilih, menetapkan menjadi pejuang umat. Kita harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Usahakan, kata Pak Muradi, kita kumpul, kita berdua saja. Amin? Kita berdua saja. Kita akan menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kalau kita membaca corona ini sudah ditulis di dalam kitab Wahyu pasal, nah masih boleh saja. Tapi penyakit sampar yang menakutkan itulah akan terjadi di dalam dunia ini. Tapi kita tidak perlu takut, hanya doa saja. Kalau sudah doa masih diizinkan, berdoa. Pada marah-marah itu hak majikan kita. Tapi kita sudah berdoa. Jadi sebentar kita hanya berdoa. Lalu yang kedua dikatakan, kok orang sucinya Allah sakit? Saya catat berapa banyak orang yang sakit. Esia sakit, Ayub sakit, ya. Hamba Tuhan Elia sakit, Elisa sakit, Yakub sakit. Itu semua dikasih penyakit. Kenapa kalau gitu? Jual aja semua, jangan dikasih sakit. Kasih sakit, ada tujuan Allah. Rasul Paulus sakit. Rasul Paulus apa kurang iman? Dikasih sakit. Sakit ini mengingatkan kita. Sakit ini kesusahan mengingatkan kita kepada Tuhan kita. Kalau kita tidak ada sakit, tidak ada berdoa. Jadi punya badan sehat, duit banyak, di bank banyak, rumah bagus, punya mobil, istrinya cantik, anak-anaknya pada ganteng, pada sehat-sehat, pada pintar-pintar semua. Gak perlu berdoa, meminta apa Tuhan? Tadi bersyukur. Tapi kalau berdoa sampai nangis-nangis, Tuhan ini saya sakit, Tuhan suami saya sakit, udah seminggu. Sudah baik-baik, kenapa kok gak baik-baik sakit? Ada tujuan apa? Atau menguji
Apakah kita berdosa? Itu saja. Ya, periksa diri kita masing-masing. Ya, kemarin saya terbaca dari kitab Wahyu. Kita sebagai penutup saja nah. Baca yang keras-keras ya. Iklan. Kitab Wahyu 22 ayat 11 sampai ayatnya ke. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ayat yang kedua dikatakan Tuhan akan balas jerih payah saudara. Kita nggak perlu takut. Tuhan berkata yang mau berbuat jahat terus berbuat jahat. Kita sebagai hamba Tuhan ingat ayat ini. Kalau saat ini sudah berbuat jahat, berhenti berbuat jahat. Kalau sudah saat ini cemar, berhenti cemar. Ini tanda Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Mau berhenti. Ini juga kita, ya. Kalau saudara berjuang iman, berkorban. Berkorban ini buat Pak Wahyu, buat Pak Muradi, tidak. Berkorban untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Tuhan yang akan membalas. Saya nggak bisa membalas. Nggak bisa. Cuma berdoa aja. Dan lebih baru kita bagi balas. Ada lebih ya udah. Sebentar akan mungkin diberikan sesuatu oleh Pak Muradi. Kita akan dipimpin lewat doa. Di firman Tuhan tidak saya panjangkan. Firman Tuhan ini hampir 40 ayat saya catat buku ini. Saya catat terus. Saya nggak punya ilmu hebat. Kalau orang khotbah saya bilang, waduh punya ayat baru dengar catat. Oh baru dengar catat. Ya, saya serahkan kepada Pak Muradi atau berdua dulu kita berdua juga di balasan itu. Hanya di dalam nama kami Yesus yang menjadi juru selamat. Hambamu sangat terbatas untuk sampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya bukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan hidup di dalam kebenaran firman yang itu dipakai oleh tangan Engkau untuk menghancurkan orang-orang. Kami percaya bahwa kuasa perlindungan akan turun dalam kehidupan kami. Baik Tuhan rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, semua kami titipkan di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus akan terus beracara supaya kami tetap menjadi orang-orang benar dan dibenarkan terus-menerus oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Muradi, mungkin akan diteruskan. Jadi ya, selanjutnya adalah kita akan sama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Selama kita melekat kepada Tuhan, janji Tuhan 1000 lebah di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri. Tuhan tetap melindungi kita. Mari kita nyanyi lagu Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Dari awal kita nyanyikan lagi dengan posisi tetap berdoa, dengan posisi kita menyembah Tuhan. Janji langit selalu biru, janji jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Puji Tuhan ada bagi yang setia, jangan pernah menyerah. Mari kita bangkitkan diri, putus asa. Puji Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Puji Tuhan ada bagi yang setia, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Mari kita sembah Dia. Puji Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Puji Tuhan ada bagi yang jangan pernah menyerah. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Jangan berputus asa. Puji Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Puji Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi jangan pernah menyerah. Kita sembah Dia. Haleluya. Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Puji Tuhan ada bagi yang setia, puji Tuhan. Puji Tuhan ada bagi yang setia, puji Tuhan ada, puji Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Kita sembah Dia. Engkau Allah yang besar. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau, kami Kami
Kami sungguh percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas kami saat kami hadir di sini. Maupun jemaat yang berdoa di rumah, Engkau sudah lawan, Engkau sudah bentengi, Engkau sudah berkati. Iman kami kuat karena Allah besar. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Kita nyanyi lagu ini, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Kami percaya saat kami menyembah Engkau, mujizat Tuhan ada. Jangan pernah menyerah. Kami percaya mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Mujizat Tuhan saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah. Amin. Kami percaya mujizat pasti ada saat kami sembah.
Mujizat Tuhan. Bahagia setia. Beri kemuliaan buat Tuhan yang mulia. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta ampun dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini mengajar kita tetap berdoa, dan mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta ampun dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak menyadari kesalahan kita, atau mungkin saat-saat ini mengabaikan segala dosa pelanggaran kita, segala ketidaksungguhan kita kepada Tuhan. Saat ini saat yang tepat. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Begitu banyak dosa berdoa, tetapi hati kami tidak berdoa Tuhan. Ampuni kami orang berdosa. Ampuni kami mulut kami, perkataan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami Tuhan yang terus kami lakukan, tidak kami sadari atau kami abaikan dosa-dosa ini. Tuhan ampuni kami orang berdosa Tuhan. Sucikan dosa, layakkan kami, bersihkan kami, basuh kami. Yang di rumah mari angkat tangan minta ampun pada Tuhan. Ampuni kami. Kami sadar akan pelanggaran kami. Kami sadar akan dosa kami. Kami bertobat. Kami tidak melakukan lagi Tuhan. Ampuni kami orang berdosa ini. Ampuni kami orang berdosa ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Seringkali kami tidak sadar Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami anggap biasa dosa-dosa ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau hubungan kami dengan Engkau tidak dekat, tidak terlalu dekat. Tapi hari ini firman Tuhan ajar kami untuk melekat kepada Tuhan, untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk menyembah sungguh-sungguh, untuk hidup dekat Engkau sungguh-sungguh. Ampuni kami orang berdosa Tuhan. Sucikan kuduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau setia dan adil Tuhan. Saat kami mengaku dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami, bahkan Engkau layakkan kami untuk datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami mau hidup semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh kita bersatu hati berdoa untuk situasi saat ini. Pandemi Corona begitu cepat menyebar di Indonesia. Begitu banyak orang tertular, bahkan sudah ada yang meninggal. Tapi kita percaya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan dapat perlindungan dari Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun di rumah, mari kita sama-sama melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa orang-orang yang terindikasi kena corona, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pasien-pasien yang terkena corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, virus ini berat Tuhan. Virus ini begitu dahsyat Tuhan.
Tapi kami tetap percaya Engkau Allah yang lebih dahsyat Tuhan dari segala sakit apapun. Kami berdoa Tuhan, kami percaya saat ini kuasa-Mu yang ajaib mengalir. Kami percaya beler-beler rumah menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah terindikasi memiliki gejala-gejala. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus mereka semua. Tuhan tutup bungkus kami semua Tuhan, sehingga virus ini tidak terkena kepada mereka, tidak terkena kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu menutup bungkus setiap tubuh-tubuh kami yang saat ini memiliki gejala-gejala demam, gejala-gejala pilek, gejala-gejala batuk. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama untuk setiap kita yang saat ini masih sehat, masih Tuhan izinkan sehat. Kita berdoa biar Tuhan beri kekuatan pada kita. Kita berdoa biar dijauhkan segala sakit penyakit. Kita berdoa biar Tuhan lindungi setiap kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan bangsa Indonesia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kita yang belum terkena. Kita percaya Tuhan pasti jaga kita, Tuhan pasti lindungi kita. Kuasa Tuhan lebih hebat dari segala virus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami yang Tuhan izinkan saat ini masih sehat Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Lawat setiap kami, jamah tubuh-tubuh kami, jamah anak-anak kami, istri, suami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami Tuhan, jemaat-jemaat kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami, bahkan di kota kami, bahkan di kota Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan rawat setiap kami, jamah setiap kami, lindungi kami dari tertular virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya berserah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah sekali lagi setiap tubuh-tubuh kami. Berikan kami kekuatan yang baru setiap hari, dan terutama berikan kami saat ini untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, guru sekolah minggu, tunas remaja, muda, kaum wanita, kaum pria, ibadah biston, para pelayan pemain musik, choir singer, penerima tamu, tamborin, semua yang terlibat pelayanan. Mari kita doakan supaya diberi kekuatan, diberikan iman yang kuat, supaya tetap setia melayani Tuhan. Diberikan roh persatuan dan bukan roh pemecah belah. Supaya setiap kita boleh sungguh-sungguh datang melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, di mana-mana. Mari setiap hamba-hamba Tuhan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami datang padamu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan beri kekuatan yang baru setiap hari. Kami percaya Tuhan Allah, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan hikmat, marifat daripada-Mu. Berikan tubuh yang sehat, berikan sukacita. Pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan dimanapun Bapak Ibu Gembala ditempatkan. Berkati anak, cucu, menantu, semua keluarga. Kiranya terus Kau pakai dan berkati mereka semua. Kami berdoa hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Kau jamah mereka semua. Jamah hati-hati mereka semua. Biarkan ada kasih dalam hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Berkati mereka, persatukan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Mari kita berdoa setiap ibadah. Di saat ini ibadah sedang ditiadakan, tapi mari kita tetap berdoa di rumah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya Kau hadir dalam setiap ibadah doa di rumah kami masing-masing. Orang tua yang berdoa dengan anaknya, rumah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang
kekurangan Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan berkati keluarga mereka semua. Berikan iman yang kuat supaya mereka tetap berdoa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas semua kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan dengan nyanyi lagu ini. Haleluya 12 kali. Sebelum kita lanjutkan doa-doa kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Saat ini kita berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Kita doakan orang tua kita saat ini, saudara yang ada di rumah. Kita juga berdoa untuk setiap orang tua kita yang sudah lanjut usia. Bawa nama mereka, sebut nama mereka, baik orang tua kita sendiri maupun jemaat yang lanjut usia. Mungkin saudara kenal tetangga saudara atau teman kita yang lanjut usia. Mari kita doakan mereka. Biar di masa tua mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Biar di masa tua mereka tetap ada dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Mercy ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tio ya Bapak. Untuk Kulis Seko ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami yang lanjut usia yang saat ini ada di rumah. Tuhan jamah mereka. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapak. Berikan kekuatan yang baru setiap hari. Berikan iman yang kuat buat mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut nama mereka. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita berdoa untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Anak-anak kecil dengan bersama. Anak kami masih kecil dari balik permainan jalan bebas ini tidak salah dan
Lindungi dari segala luka, pukul setiap tangan. Kami menyerahkan anak-anak kami juga pemuda, pemudi, mereka yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, yang sudah bekerja perusahaan pun bermati. Bermatikan depan mereka, bermati segala usaha pekerjaan mereka. Bimbing supaya mereka tidak mau takut akan Tuhan terus setiap kali dalam dunia. Dari masa yang menangis. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita berdoa pribadi untuk segala perhubungan kita, untuk segala masalah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, yang ada di gereja maupun di rumah, mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap masalah pribadi kita, untuk pergumulan kita, untuk rencana-rencana kita, untuk keluarga kita. Mari kita berdoa sama-sama untuk setiap kebutuhan pribadi kita dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu, bahwa segala pergumulan pribadi lepas pribadi, kami, orang tua kami, pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan, segala rencana-rencana kami yang sudah kami rancangkan, Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Tuhan berkati setiap kami yang punya masalah beban berat, Tuhan lepaskan. Setiap kami yang punya masalah beban, bahkan sampai RT RW, tentara, polisi, Satpol PP, semua jajaran pemerintah, kita doakan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk lingkungan sekitar kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat untuk presiden kami, kami mohon berkat untuk wakil presiden kami, untuk para menteri, untuk anggota DPR, Tuhan, untuk wali kota kami, Tuhan, secara khusus Tangerang Selatan, ya Pak, untuk gubernur kami, Tuhan, untuk segala jajaran pemerintah kami, Tuhan. Lawat mereka semua, berikan roh takut akan Tuhan, lindungi mereka, Tuhan, berikan kekuatan buat mereka supaya mereka boleh menjalankan tugas yang baik, Tuhan. Jauhkan dari segala roh korupsi, jauhkan dari segala roh keserakahan, Tuhan. Tapi berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sebaik-baiknya untuk kesejahteraan kota kami, untuk kesejahteraan bangsa kami. Berkati warga sekitar kami, Tuhan. Berkati warga Tangerang Selatan, Tuhan. Berkati warga Depok, Tuhan. Berkati kota Jakarta, warga Jakarta. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Bapa. Sekali lagi kami mohon, sembuhkan kami yang sakit, Tuhan. Sembuhkan setiap kami yang sudah sakit, Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan, ya Bapa. Dan kami mohon perlindungan-Mu saat ini yang kami masih bekerja, yang kami masih terpaksa keluar rumah, Tuhan. Kami mohon remaja pemuda di usia kami. Kami percaya bangsa kami dipulihkan, kota kami dipulihkan, desa kami dipulihkan, bahkan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyi lagu Jangan Pernah Menyerah. Dari awal Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Jangan pernah menyerah. Kami akan terus berdoa, Tuhan. Tuhan, janganlah hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Tuhan adalah bagi yang setia. Jangan pernah menyerah. Kami tidak akan menyerah. Tuhan adalah saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa.
yang setianya percaya. Selanjutnya saya akan pada Gembala untuk doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami sudah banyak berdoa, kami sudah menyembah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah serahkan beban hidup yang menakutkan dalam hidup ini. Namun kami tetap akan berdoa terus kepada Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami sudah mendapat satu pengurapan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami sudah percayakan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah percayakan gereja-Mu yang Kau percayakan kepada kami semua ke dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah kiranya tetap Engkau beracara dalam hidup kami. Hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami beranjak di tempat ini, kami ada dua permohonan doa, baik untuk Pak Caca maupun Ibu Dian. Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan kami serahkan kedua saudara kami, Tuhan. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi dalam hidupnya, namun satu hal kami percaya, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tetap berkuasa atas kehidupan tubuh-tubuh jasmani kami, Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang ajaib, Kau turunkan berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, yaitu kesembuhan dan jamahan-Mu, supaya kami dapat melihat kemuliaan Engkau demi akan terus dinyatakan Tuhan. Kalau saudara kami ini bersalah atau berdosa kepada Engkau, Engkau sucikan, Engkau ampuni dosanya, supaya lewat kesucian Engkau kami dapat menerima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua yang hadir. Engkau telah memimpin kami dari awal untuk pulang ke masing-masing rumah. Sertailah kami dengan damai dan sukacita. Tuhan, kesempatan yang ada ini kami akan pakai terus untuk menyembah dan memuji. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, segala berkat yang datang dari Bapa Surga akan turun dalam hidup kita semua. Kekuatan, kesehatan, hikmatan, akal budi, iman yang murapannya.